Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan deployment aplikasi Gengo ke VPS Linux menggunakan DigitalOcean. Dan ini adalah aplikasi yang akan kita deploy ke DigitalOcean. Ini adalah katalog buku ya. Ini adalah katalog buku dan ini adalah halaman detailnya, dilengkapi dengan tombol atau fasilitas untuk update stok ya dan delete stok ya. Kemudian ini adalah kita bisa menambahkan buku ya, add book, kemudian kita save, ada kategorinya ya. Ini adalah admin yang memasukkan postingan ya. Ini adalah nama pengarangnya. Kemudian ini adalah deskripsi dari buku yang kita masukkan ke dalam katalog ya. Kemudian ini user bisa melakukan penggantian password, dan ini adalah kolom pencarian buku. Misalnya kita pilih buku Python gitu ya. Nanti kita melakukan pencarian dengan menggunakan Python, otomatis akan keluar pencarian ini menggunakan indexing, menggunakan judul dan deskripsi. Jadi ketika kita mengetikkan kata kunci, maka kata kunci akan mencari judul dan deskripsi. Akan terlihat di sini judulnya ya. Kemudian di sebelah kanan adalah fasilitas untuk API. Ini adalah API. Dengan API ini adalah halaman, semua halaman API, di mana API ini dilengkapi dengan halaman detail juga. Jadi kalau kita klik di sini satu akan menuju ke halaman detail. Kalau kita ini halaman 2 otomatis akan menuju ke halaman 2 juga ya. Jadi ini adalah katalog buku dilengkapi dengan API juga. Nah, sekarang kita akan melakukan deployment. Untuk proses perintah-perintah yang akan digunakan deployment sudah saya catatkan ya di Medium. Medium ini merupakan kolom pembelajaran atau kolom artikel. Semua ini sudah saya catat ya. Tentunya menggunakan bahasa Inggris yang mudah dipahami. Jadi Anda mungkin pada kesempatan tertentu bisa melakukan copy paste ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda, sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Kemudian ini adalah halaman DigitalOcean. Kita akan membuat VPS ya. Di sini kita akan membuat droplet adalah membuat VPS ya. Nah, ini ada masalah, kita refresh ya. Kadang-kadang ada masalah dengan halaman menu DigitalOcean, namun selama saya pakai ini saya belum pernah mengalami masalah ya. Misalnya website tidak bisa diakses, itu belum pernah, dan memang saya ketahui DigitalOcean jarang bermasalah ya. Kalaupun ada bermasalah ya masalahnya di halaman setup seperti ini yang kadang-kadang perlu kita refresh. Kita buat droplet ya sini ya. Droplet adalah membuat VPS. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem operasi di mana DigitalOcean memberikan pilihan sistem operasi mana yang akan kita gunakan. Rata-rata adalah Linux ya. Ini adalah Ubuntu, CentOS, Fedora, Debian, CentOS, Rocky Linux. Saya pilih Ubuntu. Sengaja saya pilih yang versi 18 karena yang lama umumnya cukup nyaman digunakan. Kemudian ini adalah spek VPS yang akan kita gunakan. Di sini saya pilih basic saja yang murah meriah ya. Saya masih punya kredit ya, dari $100 saya masih sisa $87. Kemudian ini ada masih sisa 23 hari. Jadi setelah 23 hari maka saya dikenakan biaya karena saya mendapatkan voucher $100 gratis pemakaian
dengan biaya $100 ya. Sudah saya gunakan ini sekitar $13 ya. Nah, kemudian kembali ke sini, kita pilih yang opsi reguler ya. Nah, di sini ada $4. Kalau $4 ini 512 megabit kapasitas memorinya, dan kapasitas disknya menggunakan SSD adalah 10 GB. Ini untuk $500 untuk 512 mega saya kira masih belum memadai ya. Mungkin saya pilih yang ini saja, yang kapasitas memorinya 1 GB. Untuk kapasitas harddisk mungkin 10 GB nya sudah cukup, namun sengaja saya pilih $6 ini. Pertimbangannya adalah kapasitas memorinya atau RAM-nya lebih besar, 1 GB. Yang $4 adalah 512 ya. Kemudian di sini saya data center, kita pilihkan yang terdekat dengan saya. Tapi sebenarnya kalau halaman ini memang menggunakan bahasa Indonesia ya, kita pilih yang terdekat. Tapi kalau website atau aplikasi yang kita gunakan menggunakan bahasa Inggris ya, kita pilih Amerika atau London, Eropa ya, terserah kita ya. Tapi karena ini adalah berbahasa Indonesia, ini saya sengaja pilih Singapura ya. Singapura. Kemudian untuk autentikasinya sengaja saya pilih yang password saja, karena mungkin bisa saya akses menggunakan FileZilla atau SSH ya nanti. Kemudian ini kita ketikkan passwordnya. Password minimal 8 karakter, ada 1 huruf besar, 1 huruf ya, dan tidak bisa diakhiri number di di karakter yang terakhir. Jadi karakter terakhir tidak boleh number atau angka atau spesial karakter atau tanda baca. Saya pilih di sini. Nah, ini kok nggak muncul, ada reaksi ya. Saya coba lagi. Udah bisa. Nah, ini ada fasilitasnya disediakan oleh DigitalOcean. Ada enable backup, IP address basic, monitor user data, semuanya free kecuali backup. Nah, kalau backup kita dikenakan $1,2 per bulan ya, dari 20% biaya dompet ya. Semakin besar harddisknya juga biasanya semakin mahal juga ya. Nah, ini saya kasih nama untuk hostingnya. Ini sengaja saya pilih nama katalog aja ya, karena sesuai dengan nama aplikasi yang kita pakai ya. Kita menggunakan satu Droplet atau satu VPS ya. Kemudian saya klik Droplet. Nah, ini adalah proses dimana DigitalOcean akan membuat atau menyediakan fasilitas sesuai yang kita inginkan tadi, sesuai yang kita pilihkan tadi. Ini proses pembuatannya termasuk juga untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan operating sistemnya, dimana kita pilih Ubuntu versi 18 ya. Ini kita tunggu prosesnya. Nah, DigitalOcean ini adalah merupakan VPS yang favorit saya ya, karena interface-nya mudah dipahami, juga memiliki fitur yang cukup lengkap sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, ini kelihatannya sudah selesai ya.
untuk VPS dengan nama katalog ini. Nah, kalau kita klik kanan sini, kita ada pilihan menu untuk domain. Kita bisa menggunakan dengan konsol ya. Namun di sini saya akan menggunakan terminal ya, dari bawaannya GitHub ya. Nah, ini saya adalah IP publik yang disediakan DigitalOcean kepada kita. Ini kita copy ya. Nah, saya menggunakan Gitbus di sini ya. Kita ketikkan SSH ya. Kemudian ini namanya usernya adalah root ya, karena kita disediakan fasilitas root di DigitalOcean root. Kemudian ini adalah IP publik yang kita kopikan tadi. Nah, kita klik yes atau y. Oh, ini harus lengkap yes. Nah, kemudian password yang kita buat tadi ya, harus diingat passwordnya. Nah, ini kita sudah ini ada masalah dari koneksinya di reset by IP. Coba kita menggunakan fasilitas konsol dari DigitalOcean. Nah, karena tadi kita menggunakan terminal Gitbus, nah di sini sudah bisa ya, langsung masuk ke root. Kalau kita ketikkan di sini, ini kita sudah masuk root. Coba kita menggunakan Gitbus ya, karena aksesnya lebih Git terminal ya, karena aksesnya lebih cepat ya. Di sini saya pilih nah, alhamdulillah ini sudah bisa masuk ya. Nah, ketika dia sudah masuk, maka ditandai dengan huruf tagal ya. Di depan ini ada katalog merupakan nama dari VPS yang kita buat tadi ya. Nah, ini adalah kapasitas atau kinerja dari VPS yang kita miliki ya. Nah, kemudian ini saya matikan dulu supaya tidak bingung ya. Nah, biasanya lebih mudah membedakan. Nah, sekarang ini sudah saya catatkan langkah-langkahnya di medium.com pada sebuah artikel cara deploy Django. Kita gunakan PostgreSQL sebagai database-nya ya, di server Ubuntu menggunakan Nginx sebagai web server ya, dan Unicorn. Setelah nanti kita insya Allah akan menggunakan SSL ya untuk aplikasi security ya. Ketika kita sudah masuk, kemudian kita tambahkan nama usernya. Nama user di sini @user saya pakai nama Cakmat aja ya, lebih mudah diingat ya, Cakmat. Nah, kita ketikkan passwordnya. Full name-nya Cakmat, nggak usah. Yes. Nah, sekarang kita akan memberikan hak sudo, hak kewenangan sebagai root pada user Cakmat. Perintahnya adalah ini, user mode
admin ag sudo genggu admin ya. Ini clear user mode min ag sudo cakmat ya. Nah, sekarang kita sudah membuat user cakmat yang memiliki kewenangan root ya. Kemudian karena kita login menggunakan login cukup berbahaya, sebaiknya kita login menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Jadi sekarang kita akan login menggunakan user cakmat. Di sini perintahnya keluar ya, untuk masuk kembali menggunakan user cakmat. Nah, sekarang kita sudah keluar dari VPS, kita kembali ke komputer lokal kita. Nah, kita akan masuk kembali ke VPS. Perintahnya adalah sebentar, saya lupa apa namanya ini, IP publiknya. Ini copy ya. Perintahnya sama SSH ya. Di sini kita menggunakan user cakmat bukan root tadi ya. Nah, ini adalah IP publiknya ya, passwordnya yang sudah kita buat tadi. Nah, ketika kita masuk sebagai user cakmat, otomatis di terminal akan ditandai di paling ujung paling depannya ini adalah huruf dolar ya, mata uang dolar. Di sini berarti kita sudah login menggunakan user cakmat. Nah, sekarang langkah berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan update ya ke repository Ubuntu ya. Perintahnya adalah sudo apt update -y ya. Sudo apt min update -y ya. Nah, masukkan passwordnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan update, kemudian kita lakukan upgrade aplikasi yang tersimpan dalam repository-nya Ubuntu. Untuk perintah-perintah ini Anda bisa baca di artikel Medium. Untuk link artikel Mediumnya akan saya berikan di kolom deskripsi ya. Jadi Anda bisa cari di kolom deskripsi. Yang sekarang perintahnya untuk melakukan upgrade sudo upgrade -y. Nah, ini akan makan waktu beberapa lama ya, kita sambil tunggu saja ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk deployment ini. Aplikasinya adalah paket installer Python yang disebut dengan pip, kemudian file-file development untuk Python, kemudian PostgreSQL beserta library-nya, web server Nginx, dan curl. Curl ini adalah browser yang hanya bisa diakses di terminal. Curl ini akan kita butuhkan untuk melakukan testing ya, untuk melakukan uji ya, apakah website kita sudah bisa tampil apa enggak di server Linux. Karena umumnya Linux ini kan menggunakan tanpa GUI ya, tanpa aplikasi visual, jadi dia tampilannya hanya terminal prompt. Jadi harus dibuat browser yang sesuai, yang bisa diakses menggunakan terminal. Jadi curl ini adalah aplikasi browser untuk jalan di
terminal ya. Sekarang kita copy paste saja karena perintahnya cukup banyak ya. Kita kembali ke terminal com ya. Kita enter saja, akan makan waktu beberapa lama. Kita klikkan yes. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini ada beberapa ya, ada coba kita install lagi ya. Ada beberapa file ini biasanya tidak pernah saya jumpai di sini. Coba saya lakukan update sekali lagi ya. Karena permintaannya tadi ada permintaannya untuk update ya. Kita update. Kemudian saya lakukan update sekali lagi ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita lakukan update dan update ini, instalasi software yang kita butuhkan bisa berjalan lancar ya. Sudah progresnya 91%. Betul, ini saya lihat rekamannya sudah jalan berapa menit, ini sudah ada 22 menit ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lakukan instalasi paket-paketnya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan sekali lagi. Bismillah. Nah, ini mudah-mudahan berhasil. Kelihatannya sejauh ini masih lancar, tidak ada masalah ya. Kondisinya sudah berjalan 99%. Insya Allah belum ada masalah. Kita tunggu dan kita doakan ya. Sekarang sudah selesai, kelihatannya tidak ada masalah, alhamdulillah. Kita bersihkan layar ya. Kemudian kita lakukan setup pada firewall kita. Jadi di sini kita menggunakan firewall yang namanya UEFI. UEFI merupakan turunan dari firewall Linux yang legendaris yang bernama merupakan turunan IP tables ya. Jadi UEFI merupakan turunan dari IP table. Jadi UEFI ini dipermudah ya, konfigurasinya sangat mudah sekali dibandingkan dengan IP table. Kita lakukan enable atau kita aktifkan firewallnya. Perintahnya sudo UEFI enable yes. Nah, ini firewall sudah aktif dan jalan di sistem startup. Kita lihat statusnya sudah aktif ya. Untuk melihat status adalah sudo UEFI status. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi pada database di mana kita menggunakan Postgre
Jadi kita lakukan setup database PostgreSQL nya. Jadi kita akan masuk ke fasilitas PostgreSQL. Perintahnya adalah sudo win-u PostgreSQL. Kita ketikkan di terminal sudo win-u PostgreSQL. Nah, ini kita sudah masuk ke fasilitas Postgres ya, ditandai dengan nama Postgres di paling depan dan ada tanda pagar. Berarti kita sudah masuk ke konfigurasinya PostgreSQL. Kemudian kita buat nama database-nya, kita buat database-nya dengan nama sesuai keinginan kita ya. Ini huruf besar ya. Klik database, namanya saya kasih nama katalog saja ya. Katalog diakhiri dengan titik koma ya. Bismillah. Nah, jangan sampai keliru. Kemudian setelah itu kita buat username PostgreSQL dan passwordnya. Oh sebentar, ini saya lihat catatan saya yang dulu ini. Ini saya buat dbadmin saja, namanya, nama usernya dbadmin ya. Dbadmin with password, saya ketik passwordnya rahasia, meskipun ini sudah jadi rahasia umum ya, karena Anda pun tahu semua sekarang, namun bisa kita ubah nanti ya. Ini kita ketikkan enter. Oh, ini ada salah. Oh sebentar, ini jadi create user dbadmin with password, kita ulang lagi ya. Iya, bismillah. Nah sudah jadi, klik on. Ini kita akan melakukan konfigurasi encoding transaksi insurance scheme ya. Kita cukup copy paste aja. Ini artikel Medium ada yang salah, nanti akan saya perbaiki ya. Atau ya kemudian time zone-nya. Nah, sebentar saya pause dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian ini yang terakhir ini kelihatannya ini ya. Nah, ini namanya tadi kan katalog ya, katalog. Sorry, nama usernya adalah dbadmin. Bismillah. Nah kalau green ini berarti sudah berhasil kita masukkan. Dan untuk melihat database yang sudah kita buat, perintahnya adalah /l ya. /l. Nah ini adalah daftar list database, termasuk adalah di sini adalah katalog sudah kita buatkan tadi.
ya. Kemudian untuk melihat daftar usernya bisa /du. Kita menggunakan dbadmin nama usernya dengan Postgres. Kemudian untuk keluar dari Postgres kita klikkan /q. Nah, sekarang saya perbaiki dulu di Medium. Ini ada salahnya. Saya edit ini. Nama usernya dengan bosnya. Blok. Save and publish. Kemudian setelah selesai, sekarang kita akan install virtual environment untuk Python. Ya, kita install aplikasi virtual environment. Nah, di sini kita akan menginstal aplikasi yang dibutuhkan seperti Django, JUnit, ya. Tapi kita harus masuk ke CD home usernya dulu. Jadi ini kita berada di puncak map, berarti kita akan masukkan file-file aplikasi yang kita deployment ini ke CD home Jakmas, ke home Jakmas. Kemudian kita buat sebuah directory yang bernama my project. Ya, kemudian kita akan masuk ke CD my project. PWD, kita sudah berada dalam directory my project. Sekarang kita akan buat virtual environment-nya. Virtual environment kita buat dengan nama VNV. Source VNV kita akan lakukan backup dulu di DigitalOcean. Dan lakukan backup di snapshotnya. SQL dan sudah install SQL dan
Ini kita melakukan backup. Di suatu waktu ada masalah, kita akan masuk ke snapshot ini dan kita akan pulihkan sesuai dengan posisi saat kita lakukan backup tadi. Ini masih proses, kita tunggu. Saya apa masih kita tunggu. Coba kita jalankan sos entry pin nah ini perintahnya. Ini masih ada yang kurang di sini. Ini ada dua pilihan untuk virtual VNV. OTT saya perbaiki lagi.
bisa membuat lingkungan virtual ya. Sekarang kita lakukan aktivasi lingkungan virtual. Kita cek dulu lingkungan virtualnya ada pada BUD LS. Nah, sudah tercipta PNV ya, di dalam deployment project. Kemudian sekarang kita aktifkan lingkungan virtualnya. Source PNV pin activate. Kita sudah aktifkan lingkungan virtual. Sekarang kita lakukan aplikasi pendukung untuk project kita. Pertama kita lakukan instalasi Django. Kemudian kita install aplikasi Pilo untuk menampilkan image. Kemudian kita install aplikasi Pesekop 2 binary, yaitu PostgreSQL. Kita gunakan yang binary. Bisa dulu kok menjadi ya ada cewek dari dua ibu mbak ada pilihan penyebab. Di sini kita tidak melakukan instalasi Django Form karena project yang kita buat tidak dilengkapi dengan Gatsby Forms. Kemudian untuk allow workforce-nya kita masuk ke aplikasi setting.py. Kita ubah menjadi rahasia, namanya, database-nya. Kemudian untuk allow access-nya agar bisa diakses ke semuanya, kita gunakan tanda bintang. Kemudian static URL-nya harus seperti ini. Ya, sama, sudah sesuai. Kemudian kalau kita pindahkan file project ke dalam VPS ya. Dalam VPS kita menggunakan aplikasi FileZilla.
masukkan IP publiknya. Kita kasih usul saja biar tidak kerepotan nanti masukkan password. Portnya adalah 22. Sekarang kita akan koneksikan. Ini sudah berhasil connect ya, FTP nya telah makan waktu beberapa lama. Kita masuk ke folder Cakmat ya, ini my project. Nah, nanti kita masukkan projectnya di sini. Ini saya bawa, ini saya ganti namanya. Oke. Nah, kita pindahkan, kita transfer file-file project kita. Nah, kita tunggu prosesnya. Kalau ada yang file gagal nanti akan tertera di sini. Itu sebabnya kita cek file apa aja yang hilang. File yang penting menjadikan project kita akan menjadi gagal ya. Tadi kita sudah lakukan instalasi file pendukung, tapi saya lupa ini sebenarnya kita harus pindahkan dulu baru kita instalasi pendukungnya. Jadi saya akan masuk ke Cakmat CD project. Ini semua file yang sudah tertransfer ya, berhasil, tidak ada yang gagal untuk tertransfer. Kita aktifkan dulu. Kita aktifkan dahulu untuk virtual environment-nya. Ini ada gangguan sehingga harus kita konekkan lagi. Tidak bisa connect ya. Ini yang bermasalah internetnya. Nah, ini bermasalah internetnya, jadi saya pause dulu ya, kita tunggu dulu. Alhamdulillah koneksi internet sudah pulih. Sekarang
kita coba lagi koneksikan ke VPS kita ya. Nah, ini sudah bisa, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan aktifkan virtual environment-nya. Kita masuk ke directory my project, jadi my project ls clear ya, kemudian kita activate ya, kita masuk. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya. Nah, kita akan konfigurasi firewallnya supaya bisa menerima port 8000, karena kita akan jalan di port 8000 untuk project Django ya. Kita masukkan passwordnya ya, kemudian coba kita install Django ya. Ini kita masuk ke directory katalog bis yang merupakan project kita ya, ls ya, sudo Python 3 manager ini server. Oh ya, kita harus install dulu OS framework-nya ya, karena kita menggunakan API seperti pip install pip3 kalau menggunakan Linux ya, karena kita terbiasa dengan Windows. Coba kita bisa kita cari di Google untuk instalasi OS framework. Oh, sebentar, saya keliru. pip install ya. Nah, ini clear Django OS framework ya, clear. Tapi kurang lagi pip install
Kita jalankan lagi. Oh, ya, jadi ini kita harus setup ya. Tadi kita lupa, ini belum kita setup nama database-nya. Kita cek di sini setting. Ini mestinya adalah usernya dbadmin. Jadi kita harus menggunakan nano ya, kita gunakan nano clear ya, kemudian ls cd katalog ls sudo nano setting ini kita ganti dbadmin nama usernya. Yes, kita cek lagi. Ya betul, dbadmin, tekan exit. Nah, sudah bisa ya. Sekarang kita jalankan dari sini ya. Dari sini kita IP publiknya ya, kita buka browser ya, /2 8000. Belum bisa. Coba kita ubah loadnya. Kita lakukan migration dulu.
Oke. Ini belum bisa ya. Sekarang kita akan lanjutkan besok ya. Ini saya stop dulu.